Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia, salam sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan apa arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sikap berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Benar, jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan contoh beragama yang berlebihan. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Ada contoh sikap ekstrim lain? Ada, misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat beragama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu mengandalkan keyakinannya. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal hingga mengabaikan teks. Apa prinsip beragama moderat? Prinsip ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seseorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhannya untuk membela keagungannya, seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan.
Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari ajaran agama. Apa biasanya bahwa itu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Jika seseorang atas nama ajaran agama, misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya dengan dalih jihad agama. Seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.